wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik. Bagaimana kabar kan hari ini? Baik. Sudah sarapan apa belum? Sudah. Alhamdulillah ya, dengan sarapan kita akan mendapatkan energi. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran hari ini, ketua kelasnya dibimbing untuk berdoa. Coba Mas Azmi disiapkan teman-temannya. Siap, berdoa mulai. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga dengan berdoa segala apa yang akan kita pelajari diberi kemudahan dan apa yang akan kita pelajari bisa bermanfaat. Amin. Ya, Bu Guru absen dulu ya. Hari ini adakah yang tidak ke sekolah? Absen pertama Ahmad Zil Azmi Iktinan, Hadir. Ahmad Khairul Rizal. Di musim pandemi kita harus tetap menjaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan. Caranya bagaimana? Yaitu dengan rajin mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Dulu kita pada materi sebelumnya kita sudah mempelajari sumber energi matahari. Untuk menambah semangat kita, mari kita menyanyi lagu Matahari Bersinar Terang. Masih ingat apa tidak lagunya? Masih. Ayo kita bernyanyi lagu Matahari Bersinar Terang supaya kita belajar pada hari ini lebih semangat. Yuk. Matahari bersinar terang, burung-burung pun berkicau riang, harum semerbak bunga berkembang, tandanya hari mulai siang. Pada hari ini kita akan mempelajari tema 2, selalu berhemat energi. Subtema 2, manfaat energi. Pembelajaran ketiga, muatan pelajaran IPA dan bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, dengan mencermati video pembelajaran, siswa dapat menjelaskan manfaat dan bahaya energi listrik dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang kedua, dengan melakukan pengamatan gambar alat rumah tangga yang memanfaatkan energi listrik, siswa dapat menyajikan laporan hasil pengamatan tentang perubahan bentuk dan bahaya energi listrik secara saat mempelajari materi pada hari ini, kita akan tahu bahwa manfaat dari sumber energi listrik itu sangat banyak sekali. Di antaranya untuk menerangi ruangan. Energi listrik itu adalah energi listrik yang paling banyak digunakan di rumah kalian, ya. Dan energi listrik itu energi yang paling mudah diubah menjadi bentuk energi yang lain. Pada hari ini, Bu Guru akan melakukan penilaian, ya. Penilaian yang pertama itu penilaian pengetahuan, ya. Nanti Bu Guru akan dibagi lembar evaluasi di akhir pelajaran. Kemudian penilaian yang kedua itu penilaian tentang sikap, ya. Bu Guru akan menilai sikap kamu dari selama pembelajaran dari awal sampai akhir. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang energi listrik, ya. Energi listrik itu banyak sekali manfaatnya. Adakah materi yang masih bingung atau belum paham? Coba yang masih bingung boleh tepuk tangan. Saya, Bu. Ya, Mbak Lisa, apa yang masih belum paham? Ibu saya di rumah memasak nasi menggunakan rice cooker. Pada saat memasak nasi terjadi perubahan energi apa, Bu? Ya, pada saat ibu
kalian di rumah memasak nasi menggunakan rice cooker, terjadi perubahan energi apa? Ada yang bisa menjawab? Ya, Mbak Alin, apa? Perubahannya dari energi listrik ke energi panas. Ya, betul sekali. Beri tepuk tangan. Bu Guru akan memutar sebuah video tentang sumber energi listrik, ya. Karena energi listrik itu selain banyak manfaat juga menimbulkan bahaya. Simak video yang Ibu putar, ya. Kalian harus melihat dengan teliti, tidak boleh bermain sendiri. Energi listrik, jadi di rumah kita itu banyak ya energi listrik ya. Lalu bagaimana penggunaannya yang aman ya? Nah, adik-adik, memang barang elektronik yang kita pakai itu menggunakan listrik. Nah, untuk menggunakan listrik itu kita harus menggunakan dengan aman supaya kita tidak tersengat listrik atau strom ya adik-adik ya. Di sekitar rumah banyak sumber energi listrik yang dimanfaatkan oleh kita. Namun kita harus hati-hati dengan sumber listrik tersebut. Setelah Bu Guru memutar video pembelajaran tentang manfaat energi listrik dan bahaya yang ditimbulkan, apakah kalian senang melihat video tadi? Senang. Adakah materi yang belum dipahami? Kalau tidak ada, Bu Guru ingin kalian memperdalam materi dengan membuka buku tema kalian di halaman 55. Sekarang coba buka buku materi tentang bahaya energi listrik di halaman 55. Dibaca. Membacanya dalam hati ya. Setelah kalian membaca pada buku tema 2 halaman 55, adakah materi yang masih sulit atau belum dipahami? Kalau tidak ada, Bu Guru akan melanjutkan materi yaitu tentang lihat di proyektor tentang sumber energi listrik. Ya, coba dibaca Mas Azmi yang keras. Sumber energi listrik adalah sumber energi yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Energi listrik memiliki banyak manfaat. Pekerjaan rumah banyak yang memanfaatkan energi listrik. Misalnya untuk menyetrika, mencuci, memasak nasi. Kalian membaca materi yang ada di proyektor. Bu Guru ingin bertanya, coba kalau manfaat energi listrik itu yang sering digunakan oleh ibumu di rumah, misalnya untuk menyetrika. Ibu tanya, kalau untuk menyetrika itu terjadi perubahan energi listrik dari apa menjadi apa? Panas. Energi listrik menjadi panas. Kalau untuk mencuci, menggunakan mencuci terjadi perubahan energi listrik menjadi energi panas. Nah, energi listrik itu mudah diubah menjadi bentuk energi yang lain. Misalnya, energi listrik menjadi energi cahaya. Contohnya apa? Lampu. Ya, pintar Mas Azmi, lampu. Coba perhatikan gambar yang ada di LCD proyektor. Gambar yang pertama itu ada seorang anak yang sedang apa? Coba Mbak Asifa. Memanjat tiang listrik. Ya, seorang anak yang memanjat tiang listrik. Gambar yang kedua ada gambar apa, Mbak Nisa? Melayang jejakan kabel listrik. Iya. Kira-kira gambar anak itu berbahaya apa tidak? Berbahaya. Kenapa berbahaya, Mas Habibi? Berbahaya atau tidak jika seorang anak itu memanjat tiang listrik? Berbahaya karena bisa tersengat listrik. Ya, kita tepuk tangan semua sedikit. Coba untuk gambar yang kedua ada seorang anak yang bermain layang-layang. Ya, kalian boleh bermain layang-layang, tapi gambarnya itu anak bermain layang-layang dekat dengan Yang listrik. iya. Kira-kira berbahaya atau tidak, Mas Asmi? Berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena
sekali. Coba bertepuk tangan Mas Azmi. Setelah kalian mengetahui bahwa listrik itu selain bermanfaat juga menimbulkan bahaya. Nah, kita akan mempelajari materi selanjutnya yaitu bahasa Indonesia tentang petunjuk menggunakan suatu alat. Ya, coba perhatikan tulisan yang ada di LCD proyektor. Bu Guru menampilkan cara menggunakan rice cooker dengan baik dan benar ya. Tadi Mbak Nisa di awal sudah bertanya bahwa rice cooker itu untuk memasak nasi menggunakan energi listrik. Terjadi perubahan dari energi apa tadi ya? Energi listrik menjadi panas. Sekarang kalian akan mempelajari cara menggunakan rice cooker dengan baik. Coba Mbak Haska bacakan petunjuk mengenai cara menggunakan rice cooker dengan baik dan benar. Yang satu ayo baca. Cara menggunakan rice cooker dengan baik dan benar. 1. Baca instruksi tentang cara menggunakan rice cooker memilihmu dengan benar. 2. Jangan menggunakan rice cooker dari dekat atau di bawah tirai, lemari atau apapun yang kemungkinan besar akan rusak karena uap yang keluar. Ya, Bu Guru tanya, kenapa kok kalau menggunakan rice cooker itu tidak boleh dekat dengan tirai? Coba Mbak Lesta, kata. Karena tirainya akan rusak. Ya, betul sekali ya. Betul banget Mbak Lesta. Itu akan mengeluarkan uap. Nah, uap itu nanti akan mengenai tirai. Nanti tirainya akan kotor dan rusak. Setelah kita mempelajari tentang penggunaan suatu alat, kita akan melanjutkan ke pembentukan kelompok. Ya. Nah, untuk tugas kelompok, Bu Guru akan membagi kalian berdasarkan urutan absen. Ya, setiap satu kelompok terdiri dari 3 anak. Jadi kelompok pertama absen 1, 2, 3. Untuk kelompok kedua berarti absen berapa? 4, 5, 6, kelompok ketiga absen 7, 8, 9, nah, kelompok keempat absen 10, 11, 12. sudah paham kelompoknya? Coba sekarang kalian bergabung ke kelompoknya masing-masing. Setelah Bu Guru bagi kelompok dan kalian bergabung dengan kelompoknya masing-masing, ya, tugas kelompoknya akan kita lakukan adalah mengamati gambar rumah dengan setiap bagian ruangannya. Ya, nanti kalian amati gambar apa ya, di situ ada gambar ya, gambar dikasih di proyektor ya. Bu Guru akan membagi lembar LKPD-nya. Nanti kalian bekerja secara berkelompok untuk menuliskan apa saja barang-barang yang ada di ruangan rumah yang ada di gambar. Dalam kegiatan berkelompok nanti Bu Guru akan melakukan penilaian ya. Bu Guru akan membacakan aspek penilaian yang akan Bu Guru nilai. Yang pertama itu perencanaan atau kesiapan. Yang kedua yaitu kedisiplinan. Bagaimana kamu disiplin atau tidak dalam diskusi. Setelah kalian berdiskusi dengan kelompok, coba guru ingin bertanya pada kelompok pertama. Kelompok pertama berarti kelompoknya Mas Azmi. Coba bacakan hasil diskusimu mengenai gambar yang ada di kamar mandi. Coba bacakan, Mbak Alim. Pada tempat cuci tangan dekat dengan sumber air. Bahaya yang ditimbulkan adalah dapat tersengat aliran listrik karena listrik dan air sangat berbahaya. Ya, tepuk tangan untuk kelompoknya Mas Azmi dan teman-teman. Coba untuk kelompok selanjutnya, kelompoknya Mbak Vivi, bacakan hasil dari diskusi dari kelompokmu. Di rumah keluarga terdapat TV yang terus
bacakan. Di setiap ruangan terdapat beragam benda elektronik, dan apabila kita tidak berhati-hati menggunakannya bisa menimbulkan bahaya. Ya, coba beri tepuk tangan untuk kelompoknya Mbak Aswa. Setelah kalian mempelajari materi tentang bahasa Indonesia dan IPA, nah sekarang kalian kerjakan soal evaluasi. Guru bagi soal evaluasi. Di situ ada 4 soal. Soal untuk nomor 1 dan 2 itu untuk pelajaran IPA. Sedangkan untuk soal nomor 3 dan 4 pelajaran bahasa Indonesia. Lembar jawabannya ada di belakang. Silakan tulis nama dan nomor absen. Kerjakan dengan teliti, tidak boleh mencontek. Penilaian selanjutnya adalah penilaian sikap melalui penilaian diri sendiri. Silakan kalian kerjakan nomor 1 sampai nomor 10. Kalian isi, kerjakan dengan jujur ya. Dari nomor 1, jika tadi Habibie berdoanya sungguh-sungguh maka dicatat dia, jika bermain datang tidak. Paham? Ibu koreksi, lembar evaluasi, masih ada 2 anak yang remedi, yaitu Mas Erul dan Mas Hanafi. Untuk Mas Erul dan Hanafi, silahkan kerjakan soal evaluasi di rumah ya. Boleh mengerjakannya, minta bantuan ibumu di rumah. Kerjakan yang salah saja. Dan alhamdulillah untuk yang sudah tuntas ada 10 siswa. Coba beri tepuk tangan untuk yang sudah tuntas. Setelah kalian mempelajari materi ya, yaitu yang pertama tadi adanya energi listrik. Energi listrik itu energi yang paling sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari oleh manusia. Energi listrik itu energi yang paling mudah diubah menjadi bentuk energi yang lain. Coba masih ingat apa tidak? Contohnya benda elektronik apa yang bisa diubah menjadi energi yang lain? Saya Bu. Coba Mbak Desa apa? Yaitu perubahan energi listrik menjadi gerak. Ya, coba beri tepuk tangan untuk Mbak Desa. Pintar. Perubahan dari energi itu yaitu dari energi listrik kemudian menjadi energi gerak. Ya, energi listrik selain bermanfaat juga banyak menimbulkan bahaya karena jika kita tidak menggunakannya dengan hati-hati, kita bisa terkena energi listrik. Coba tadi pada gambar yang sudah dijelaskan oleh Bu Guru, gambar apa ayo yang menimbulkan bahaya? Coba siapa yang tahu? Saya Bu. Ya Mas Adili coba. Anak yang bermain layang-layang di dekat tiang listrik berbahaya karena bisa terkena aliran arus listrik. Ya, coba beri tepuk tangan. Layang tapi bermainnya harus di tempat yang luas, tidak ada kabel listrik. Nah, kita harus bijak dan hemat dalam menggunakan energi listrik dalam kehidupan sehari-hari. Terus untuk materi yang akan datang, silahkan kalian pelajari materi tentang energi alternatif. Silahkan kalian buka buku tema 2 halaman 77 dan dibuka bukunya. Ya, pesannya Bu Guru, kalian di musim pandemi harus tetap menjaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan rajin berolahraga. Jangan lupa tetap memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Ya. Untuk wakil ketua kelas, teman-teman dipimpin untuk berdoa ya, karena supaya kita diberikan keselamatan sampai di rumah dengan selamat. Mari Mas Habibie. Mari teman-teman kita membaca hamdalah bersama-sama. Guru mohon maaf apabila selama